pas saya balik arah ke sini itu turun anak STM satu patas bang. Nah turun satu patas, ya udah kita rapetin aja. Ada dari kawan kita, kalau dibilang gembel lah. Jadi dia nyelonin tuh main celurit cuma ini. Kata anak-anak kita itu tubun, katanya tubun. Nah jadi pas udah mau dibaca terus saya tangkis. Si yang nyelonin pertama pas saya mau bacok dia lari. Baru anak-anak kita rapet, dia rapet, udah kos-kosan dia jebol udah lari. Pas kita udah berhenti mau pulang, tapi dia ngejar lagi. Oh, ngudek lagi. Pas kita mau petin lagi dia kabur lagi gitu. Tapi bukan tubun kan? Itu dibilang kemarin kan udah klarifikasi ya. Iya. Kalau kata anak-anak kita itu tubun, tapi dari pihak tubun itu bukan anak-anak kita. Sebenarnya kita tanda tanya juga. Yang bentrok sama anak-anak kita tuh anak mana gitu. Berarti di tahun segitu ya mungkin gue juga masih sekolah ya. Itu nggak pernah sih namanya bentrokan sama Mesir. Di Senen itu malah kita bentroknya sama Budut dulu. Kalau sama Mesir belum ada kisahnya di Senen itu ya, mungkin sekolah lain gitu ya. Betul, mungkin sekolah lain kan. Cuman dibilang katanya tubun. Cuman kita nggak terlalu merhatiin. Kita ribut aja. Ya mungkin dari sekolah lain memang arahnya dari lampu merah bang. Dia turun lampu merah, berhenti yang ada coretan Budut 900. Iya di situ. Jadi kita tempurnya di situ. Nah kebetulan tukang ojek tuh rokes juga. Pada mecahin beling. Iya pas dari atas tuh ramai pada taruhan kali ya. Oh gitu, pada tepuk tangan tuh. Yang belanja itu banyak. Pas itu udah kita lari masuk ke pasar Senen. Itu pada mencar dah. Karena anak-anak kita nggak tahu jalur Senen. Jadi menjelang sore saya bawa mandau, saya selipin di tukang bakso itu. Jadi pas kita mau pulang tuh menjelang sore ngelihat anak-anak di pas flyover ya. Senen itu ada sekolah SMK Rasera lah. Poncol. Nah di atas flyover di sekeliling gitu tuh banyak anak STM. JPO, jembatan penyeberangan orang. Gitu. Kan bawahnya itu underpass, turunan tuh, atasnya JPO. Berarti di atas itu banyak anak STM. Cuman itu kita nggak tahu. Pikir anak-anak saya itu positif, mungkin itu anak Poncol. Iya. Karena itu dekat sekolahnya. Nah dari situ saya nggak bisa pulang bang. Ya karena dari situ cukup banyak lah itu dari gembelan. Kalau misalkan STM Mesir ke pusat ngapain cari ribut. Iya. Nah, itu poin salah, itu salah. Iya betul. Sebenarnya salah. Nah jadi niatnya ente menghindari itu, menghindari. Ya itu sempet saya buka seragam pakai boxer doang bang. Iya. Bener. Itu cuman saya 3 orang. Saya Caki ada basis dari saya. Sama anak Lu Gadung bertiga. Kita nggak mau mati konyol pokoknya. Akhirnya kita pelan-pelan lewatin anak STM tuh bareng liatin semua pada nengok. Itu belaga gila belanja aja ya, speak abis dari Poncol ya, dari pasar. Nggak kena sama anak-anak STM Poncol itu. Karena kita nggak bisa ngeremehin juga. Iya karena emang kita belum tahu kondisi di situ seperti apa ya kan. Akhirnya saya lewat tuh, alhamdulillah lewat. Pas sampai Lu Gadung arah pasar ada jembatan ya. Iya betul. Di situ ada anak tubun sekitar 10 orang. Ada 10 orangan. Ya, cuman di situ ada anak Mesir. Jangan dibantai itu anak gua. Ya udah lewat. Pas itu langsung selamat kita pulang udah. Itu pertama kali ke pusat tuh setelah yang kelas 1 di Cempaka Putih itu. Iya. Pertama kali lebih jauh lagi ke Senen. Dan pengalamannya itu ditungguin sama
pelajar dan kampungan di daerah Poncol atau di depan sekolah Rasera. Luar biasa itu pengalaman. Ya bener-bener lebih baik menghindari karena kita nggak tahu selah ya. Kita bawa pasukan banyak, kita nggak bisa egois. Kita sendiri mungkin mampu ya kan, maksudnya dalam artian bisa lah kalau menjaga diri. Cuman kan kita bawa temen gitu. Luar biasa. Kelas 3 nih Mas Bang Regi. Kelas 3 kan udah pasti kan ente udah makin high nih. Kita udah punya adik kelas. Kelas 3 mungkin pas ketemu sama Bom Bongkar. Oh ngalamin juga berarti ya. Kelas 2 atau kelas 3 kan? Oh. Kelas 2 itu Bom Bongkar. Jadi gabungan kayak apa Budut, Iya. Share, 6KR sama Malaka. Itu kita mau jalan ke pusat juga. Nah pas pusat nyampe Cempaka Mas, kita anak-anak kita nungguin di situ, nungguin Budut Priuk bang. Awalnya rencananya emang di situ nunggu Budut Priuk atau enggak Israel lah, karena emang Budut Priuk atau Israel ini terkenal cukup santer di kalangan Mesir. Ya. Terlebih ya orang-orang mungkin dari Rorotan gitu ya. Mungkin tahu gitu ya anak-anak Rorotannya dengar kabar gitu Budut Priuk lumayan gitu. Nah pas di situ emang kita nungguin cukup setengah jam lah. Karena saya di situ nyoret aja saya usia 19 hal. Nah ada dari adik kelas saya si Acil itu, bang ini ada yang ngajakin sparring katanya, Budut dan Share ngomong gitulah. Situ juga saya baru tahu gimana pertama ditugas bang. Janjiannya ditugas. Cuman kalau ditugas itu nggak bisa lama lah karena emang pas era 2011 itu banyak polisi. Iya betul. Ya paling nungguin paling 10-15 menit bisa lama. Pas nyampe tugas itu nggak ada. Nah pas kita telepon lagi ternyata dia udah di Klender. Jadi ya udahlah kita ke Klender aja. Pas udah kita nyampe Klender naik 47 Romangun naik 47 berhenti di pas mau naik ya. Saya bilang berhenti. Kata teman saya bilang si Bolon, kok berhenti di sini Gi? Kan masih jauh. Udah berhenti di sini karena gue udah ngeliat bang dari jauh ngeliat. Dari flyover udah kelihatan tuh. Udah main pelajar dari Budut. Ya dari aliansi tersebut lah. Ya udah pas kita naik baru kelihatan bu rame banget. Berarti berhenti itu posisinya sebelum flyover. Ente udah ngeliat, makanya mutusin berhenti. Buat persiapan strategi ibaratkan. Iya kalau misalnya turun di depan mereka ya itu kita penyakit. Benar. Betul. Atur strategi gimana itu? Tetap maju apa balik badan? Ya atur strategi kita maju. Jadi pas tim tempur saya 5 tuh saya taruh di depan. Asik. Ada formasinya ya. Itu striker 5. Striker 5. Wes. Karena berarti ente ngerangkap jadi pelatih juga itu di situ. 5 orang itu siapa aja Bang Regi? 5 orang itu ya termasuk saya, Bule adik kelas saya ada. Reja, Aung, satu Jipon kalau nggak salah. 5. Depan semua. Jadi pas hitungan 3 kita maju semua. Ya udah pas hitungan 1, 2, 3 ya udah kita rapat, dia rapat, udah kita maju bareng. Jadi tos-tosan. Jadi pas tos-tosan ini bang ada anak Budut atau anak KR ya. Itu saya megang kelewang, saya ditubruk bang. Ditubruk ya cukup kenceng lah. Jadi yang saya kelewang begini, jadi nyambit, jadi sambit, celuritnya nancep ke sini nih. Nancep? Iya. Ini saking kencengnya patah lah celuritnya. Buset. Iya.
Iya, jadi pas nyampe itu kelewang saya sampai bengkok, terus nembusin ke sini, ke patah, udah langsung saya kejar. Dia tuh jadi emang kita digebrak lagi, dipukul mundur, langsung jebol. Nah, pas jebol ada satu anak KR dari pas tikungan itu dia nyiram air keras. Dari tikungan itu nyiram air keras untuk nahan laju anak Mesir. Kalau misalkan dia nggak nyiram air keras, yang tadi ngenain saya, mungkin kena. Karena ada anak KR yang nyiram itu jadi disiram kayak dituangin kirikin kecil tuh. Jadi langsung disiram jadi kena muka, kena sweater ada kelas saya langsung ngerasa langsung keriting bolong. Iya, wah kacau ya. Itu lagi hype-nya itu air keras di tahunan 2011 ya. Dari 2011 sampai mungkin 2015-16 tuh masih gila-gilanya air keras. Dan mungkin permulaannya memang di tahun 2011. Di angkatan saya sendiri itu udah mulai. Karena adaptasi pembawaan dari STM pusat gitu. Jadi dia pakai air keras, masa kita kagak, kan ngeri banget gitu. Intinya gitu. Pas dari situ dia pas nyiram air keras dia langsung mundur. Ternyata pas di tikungan itu kan rusak, jadi kepleset ya, kepleset jatuh, langsung saya bantu kepalanya. Waduh. Refleks aja sebenarnya. Dengan kelewang yang pengok itu. Harusnya kan lurusan begini ya. Iya. Jadi dia bengkok. Jadi ngebaju itu kayak sempal gitu lah. Kakinya sebagian begini gitu lah. Dengar besoknya dia wah kacau ya. Karena pas sudah saya ngebagi itu sama anak-anak saya langsung terusin. Ya Allah, itu sih yang paling ini. Terus gimana ya Bang Regi dengan kondisi korban sampai saat ini? Mungkin udah sempat silaturahmi atau belum nih? Sebelumnya ya kita minta maaf juga dari pihak Mesir karena emang itu terjadi di masa lalu Pak. Betul. Kita sekarang udah mikir kalau tawuran itu nggak ada gunanya. Iya. Dari kejadian itu mungkin yang paling parah ya, sampean ngelukain orang. Salah satunya itu dari pertama emang Texas itu juga kritis. Iya. Juga ya. Terus ya anak 6 Keramat Raya kritis juga, anak terakhir satu Bekasi yang sampean bilang jalan ke Bulak Kapal itu. Iya. Itu singkat aja, itu singkat kejadian anak satu Bekasi itu. Kita nggak usah terlalu detail karena takut masih ada yang jadi, merasa gitu. Jadi pas itu Trisau juga. Oh, Trisau. Posisi kelas 3. Kelas 3 hari Sabtu, Jakarta libur. Sabtu, tapi Bekasi sekolah. Sekolah Bekasi. Oh iya. Jadi pas. Itu niat banget dong berarti. Emang pas lagi zaman saya ini emang lagi seneng-senengnya mungkin. Waduh. Pas Sabtu itu ke Bulak Kapal, satu patah, satu balik lah hitungannya, Risau Mesir Bang. Jalan satu patas, jadi pas ketemu di sebelum Bulak itu ada taman-taman ya. Jadi pas lagi duduk saya kagetin. Patas sebenarnya masih jalan, cuman saya langsung loncat. Itu anak yang kayak lagi duduk itu langsung saya bantu. Ya ampun. Cuman dia sakti juga lah. Anak satu Bekasi itu. Iya. Ada sebagian nggak mempan, terus dia lari di gang 3 meter ini. Dia balik lagi. Dia ngepetin saya juga. Kita saling bacok aja. Iya, adu bacok. Pas itu dia nggak sadar kalau dari pihak dia udah jebol. Satu orang tuh ada yang kena. Oh gitu, jadi belakang kupingnya ini. Kupingnya kayak ngampung gitu. Ya ampun Regi. Kacau. Terus? Ya pas dari situ dia mundur, saya mundur juga. Jadi hitungannya dia kalah lah.
karena kebetulan di situ ada polisi AK-47. Wih, blederan ya kalau kata bahasa orang Betawi itu bawa bleder. Nah, di situ juga sempet CBR itu ada yang buang mungkin ya, ada BR yang gede. Ya udah, jadi kita lebih ke cabut aja udah. Iya. Karena kita udah ya polisi langsung musirin gitu, misahin. Jadi yang aneh tangkep nih Bang Regi udah ngelukain 3 orang parah. Ya, yang parah ya, yang 3 orang mungkin di luar itu mungkin ada juga, cuma hitungannya masih wajar gitu. Nah ini yang aneh bilang gak wajar nih. Itu apa sih yang terbersit Bang Regi sampai bisa gitu ngelakuin itu? Ya sebenarnya gimana ya, cuman sekolah tuh saya lebih ke pendiam aja sih sebenarnya. Gak banyak ngomong. Lebih ke kalau ada orang yang kayak ngerendahin gitu, ayolah, lebih ke kita buktiin aja. Pada saat itu ya Bang ya. Jadi pembuktian ya. Iya. Ya udah kita buktiin aja gitu. Memang dari kelas 1 itu kita udah kayak suka dipanas-panasin gitu. Iya. Akhirnya lebih ke pembuktian aja. Dari situ kawan tahu, kepala tahu ya siapa saya. Ya inilah saya. Itu di situ menemukan kepuasan diri. Ya nggak munafik dong, bener kan? Nggak munafik, menemukan kepuasan diri. Nah, sampai titik balik, pernah ada titik balik gak nih? Gue nyesel. Gue nyesel gitu kondisinya. Kejadian kayak kita ngerasa, kok gue tega kayak gitu. Jadi pas kejadian ngebacok itu bisa dibilang udah di luar kesadaran ya, Bang Regi? Kontrol. Udah lost control udah ya. Jadi kayak masih aja langsung kayak pecah aja gitu. Lebih ke kayak batu pecah, gimana, ambiar ya? Iya, ambiar. Sempet ngerenung gak sih di saat itu? Ya paling gitu doang, kayak ngerasa kasihan juga. Cuman pas itu udah terjadi. Sempet kita juga kok bisa sih gua dengan kondisi gua yang saat ini bisa setega itu. Iya, di saat itu. Di saat itu. Di saat ini bisa mikir lah, kok bisa ya gitu tega. Padahal kalau saya lihat orang tawuran kayak bacok-bacokan sebenarnya. Iya. Takut kita juga Bang. Pas kalau kita lihat orang lihat tawuran kita takut. Cuman pas kita udah di jalur, jadi rasa takut itu hilang. Lebih ke situ. Cuma dari Bang Regi sendiri nih, ada gak keinginan untuk ngunjungin yang bisa dibilang korban-korban itu? Ya ingin lah kita silaturahmi. Kan waktu juga Indonesia, saya juga kan ada sibuk kerja gitu. Ya mohon maaf juga lah buat korban-korban saya juga Bang ya. Iya, soalnya kan gini Bang Regi, kalau orang ya itu bisa dibilang terzolimi ya. Terzolimi itu yang korban, dan orang tuanya udah pasti sakit hati kan. Nah, ketika orang tua atau si korban itu mempunyai doa gitu, semoga yang nyacatin anak saya atau yang nyacatin saya itu nggak bahagia, kan itu jadi ganjalan perjalanan hidup juga. Betul gak? Pasti merasa dong Bang Regi kita. Nah itu saya pribadi saya masih nyari anak Malaka Bang Regi yang pernah saya lukain juga, cuma emang mungkin belum ketemu gitu. Saya pengen gitu jabat tangan, minta maaf. Itu Bang Regi, itu saya pengen lakuin. Alhamdulillah masih infonya sih masih sehat walafiat saat ini. Itu yang saya lebih tenang, walaupun mungkin doa-doa mereka, doa-doa orang tua mereka itu belum terlepas. Doa-doa buruk itu ke saya gitu. Mungkin dari korban-korban yang Bang Regi juga seperti itu. Nah, itu juga salah satu keinginan saya tuh Bang Regi.
untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Nah, makanya saat ini nih setelah lulus, setelah jadi alumni, ya kita ngelihat pelajar kayak gitu kan, wah ilah. Apalagi belum lama ada korban juga nih Bang Regi nih dari pihak sekolah saya nih, Tubun. Iya benar. Itu kan jadi tamparan keras nih. Tamparan keras buat saya sebagai alumni yang menggaungkan stop tawuran pelajar. Betul gak? Betul. Itu kita ditampar tapi kita gak bisa ngelawan. Bayangin tuh, ente ditamparin pak tapi gak bisa ngelawan. Itu rasa yang saya rasain. Kita ngegaungin stop tawuran pelajar tapi kita sendiri gak bisa berbuat apa-apa setelah adanya jatuh korban. Itu mungkin ada tambahan juga nih dari Bang Regi. Mungkin kita semua pelaku zaman, kita nggak munafik, kita sebagai pelaku zaman di masanya, agar nanti kedepannya tidak terulang lagi. Mungkin Bang Regi bisa nyampein tuh. Ya mungkin dengan mengurangi lah Bang, mengurangi dalam arti kita silaturahmi antar sekolah, mengurangi hal-hal negatif itu dengan silaturahmi kayak gini. Iya, kayak gini lah. Mungkin pelajarnya juga bisa silaturahmi ke sekolahannya gitu Bang. Jadi kalau misalkan udah pada kenal, jadi buat bentrok lagi kan jadi mengurangi. Iya, karena kan tak kenal maka tak sayang gitu. Maka tak sayang benar. Jadi Bang Regi punya saran yaitu kita sering-sering ketemu. Untuk alumninya dulu lah paling enggak kan. Kita kalau alumni udah bersatu, mungkin pelajarnya ngelihat juga nyontoh. Karena sekarang yang udah cuman lebih ke masa depan aja sih Bang. Iyalah, itu yang penting. Itu kalau misalkan kita kena ini mungkin efeknya sedikit ya. Tapi kalau misalkan yang tangannya yang buntu ataupun cacat nggak bisa kerja, iya itu. Kasihan. Makanya ya saya rasa sih kalau untuk cerita nostalgianya Bang Regi udah cukup. Mungkin tanpa dijelasin juga untuk sekitaran Mesir ya udah paham lah Bang Regi gimana. Cuma saya nggak mau ngangkat terlalu dalam karena takut mungkin ada pihak-pihak yang masih belum terima ya di satu sisi itu. Tapi dengan besar hati Bang Regi udah ngakuin dan minta maaf apabila ada kesempatan untuk silaturahmi, siap ya sama korban ya, kita bergandeng tangan, berjabat tangan, lupakan masa lalu, ya kan? Lalu jalin silaturahmi. Cakep. Kita masuk ke usahanya Bang Regi nih. Bang Regi usaha apa kalau boleh tahu? Usaha jual pisang. Jual pisang goreng apa ini? Pisang dari Lampung sih. Pisang dari Lampung. Apa jenisnya Bang? Pisang itu kan banyak. Pisang Ambon, cantik sih, ada pisang buat goreng, ada hajatan, ada pisang Lampung. Ya itu aja. Itu mutusin usaha, terjun ke usaha pisang itu gimana tuh awal itu kalau boleh tahu? Awalnya ya, sebenarnya pertama itu kerja Bang. Oh lulus STM berarti belum usaha nih? Lulus STM. Jadi pas STM itu pernah kerja di McDonald itu 2 tahun, di PT Epson 2 tahun kurang lah. Terus lanjut situ ke PT New Armada cuma 3 bulan. Ya pas dari New Armada itu ya mutusin buat usaha aja lah. Berarti usaha sendiri atau meneruskan? Meneruskan. Oh, meneruskan usaha orang tua ya? Orang tua, iya. Itu bener-bener mulai dari kecil tuh Bang Regi? Dari siapanya? Iya dari kecil kan, usaha kecil awalnya mulanya tuh. Sampai saat ini udah ada di pasar mana Bang Regi? Di pasar baru. Di pasar baru. Begitu mengemban nih, diajak orang tua, udah kamu ikut bapak, kita ngerintis usaha bareng-bareng. Otomatis kan awal mula kan pasti bingung kan mau ngapain. Nah itu gimana tuh? Ya dikasih tahu aja. Ini harganya segini, harganya segini. Cuman kalau di pisang ini kita nggak bisa nahan karena barangnya ini cepat busuk. Oh iya benar.
paling kekuatannya 2 hari. Misalkan hari ini harus habis. Misalkan nggak habis ya besok harus habis. Mau berapa aja kita jual gitu. Berapapun, walaupun di bawah harga modal, nggak mungkin. Paling rata-rata 10.000 sih. Oh, yang penting ada lebihan lah. Ya. Dulu Bapak mungkin masih konvensional ya. Dalam artian ya aneh Bapak beli sama apa? Sama bandar. Sama bandar ya, Bapak sama bandar. Nah, Bang Regi ini punya improvisasi nih, diimprove nih sama dia nih, dia cari di memanfaatkan media sosial lah ya. Akhirnya sampai ketemu petani langsung berarti ya? Pengirim dari Lampung lah. Ketemu bandar juga dari sana. Oh, bandarnya lebih besar lagi. Cuman kalau misalkan kita mau pesen ya minimal 1 mobil. Semobil 300. Oh. Jadi aneh juga baru tahu ternyata pisang itu kiloan ya. Kiloan. Mainnya. Orang kita ke pasar belinya sesisir berapa nih Bang kan gitu. Oh, ternyata kiloan kalau untuk pedagang. Dari ngimprove itu setelah dari punya channel di luar kota itu alhamdulillah tuh ya semakin tertata lah ya, rapi ya. Alhamdulillah lah. Maksudnya kita satu emang kita nggak bergantung sama orang lain. Jadi lebih ke mandiri lah. Jadi kalau misalkan kita usaha ya ada resikonya juga Bang, ada rugi, ada untung, ya ada draw juga. Itu mah nggak bisa dipungkirin, pasti ada. Pasti ada. Usaha itu kayak main judi, gambling. Iya, kalau kita punya analisa yang bagus, kita untung. Kalau kita nggak punya analisa ya, kalau nggak kalah ya draw gitu kan, intinya gitu. Itu nyiasatinnya gimana tuh Bang Regi? Kalau ente bilang 2 hari busuk. Ya nyiasatinnya kalau dari matang itu pisang ambon kan 3 hari kita taruh di AC, ruang AC. Wow, punya ruang ber-AC juga? Ada ruang ber-AC. Saya tidur nggak pakai AC. Iya, pisang di AC-AC-in. Pisang di AC. Pisang ambon semuanya di AC. Oh gitu. Jadi matangnya itu jadi kuning. Kalau nggak di AC itu hijau, tetap hijau. Itu lebih banyak air mungkin ya kalau ambon ya, apa gimana sih teksturnya makanya dikasih AC itu? Dikasih AC ini biar matangnya kuning. Oh gitu. Jadi kalau nggak pakai AC ya hijau. Jadi dia kalau lembab itu tetap hijau. Makanya kalau dikasih AC itu kan kasih AC bedanya kuning doang Bang. Pasti kuning. Kalau misalnya nggak dimasukin ke AC ya ini kuning tapi kuningnya tuh pucat. Oh gitu. Iya. Kalau di AC ya lebih awet, matangnya kuning, cerah lah gitu. Tapi kalau untuk pasar sendiri gimana? Udah punya pasar sendiri atau masih bergantung sama orang lain? Ya untuk lobangnya. Dari lobangnya kita ambil dari Lampung. Enggak maksudnya enteng ngedistribusiin ke pedagang. Udah ada yang netap atau setiap hari beda-beda nih kita beda-beda. Tetap usaha lagi ngasih promo atau apa gitu? Ya kalau pisang itu ya datang ya mungkin dari pas matang ya kita kecer sendiri aja. Ya di tempat kita langganan udah ada. Otomatis kan kompetitor banyak dong, pesaing ya. Pesaing banyak. Yang siapa yang berani bermain harga, kadang kan begitu. Dia berani ngejatuhin harga, kita ya agak berat juga gitu. Itu pastilah namanya dunia usaha. Nyikapinnya bahkan ada yang pedagang juga ada yang maksudnya dari distributornya kadang pisangnya dengan kondisi kurang baik. Itu kan kerugian juga tuh buat ente sendiri. Pasti pernah dong kayak gitu ya. Ya sering lah. Kurang bagus nih pisang gitu. Kita kan ya, karena kita ngambil dari Lampung kan harganya agak murah gitu. Oh, yang dibilang draw kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nawarin ini pisang ambon berapa misalkan 25 dia nawar misalkan 15.000 untuk di 15.000 ya udah kita jual aja. Oh gitu, sip. Yang penting kapasitasnya ada 100 atau 200 sisir udah lumayan. Oh, yang penting kuantitinya ya. Ya makin laku banyak ya keuntungan sedikit, cuman kuantiti banyak kita ya lumayan. Iya, betul.
Jadi nggak pingin mahal terus, ya ada murahnya juga, ada mahal ya disikat. Ya pokoknya jangan sampai lewat lah. Iya betul. Ya ini salah satu contoh yang baik ya, sisi baiknya Bang Regi. Dia mau berusaha meneruskan usaha orang tuanya sampai usaha orang tuanya berkembang. Itu juga patut dicontoh nih buat alumni yang baru ya. Mungkin yang masih nyari-nyari kerjaan, untuk jangan takut buka usaha tuh Bang Regi. Coba kasih pesan Bang Regi. Ya untuk baru lulus belum dapat kerja ya. Jangan putus asa ya, jangan kecil hati. Kalau yang pingin kerja, kalau yang pingin usaha ya coba gitu terjun ke dunia usaha apa aja, yang penting halal lah. Iya, selain halal ya kalau bisa dipelajarin dulu ya kan. Iya. Kalau nggak ada basicnya mau dagang ya rugi mulu dong. Iya, harus ada basicnya. Kalau Bang Regi kan emang dari terusan orang tua, dia udah punya basic, makanya dia bisa ngembangin luar biasa nih. Dan kalau aneh lihat status WhatsApp itu buset, pisangnya cakep-cakep banget. Udah gitu gudangnya gede. Luar biasa Bang Regi. Mudah-mudahan lancar terus ya usahanya. Amin. Nih, makanya di sini aneh selain nostalgia belajar juga sama Bang Regi ini untuk usaha-usaha, terus saya cara ngembanginnya walaupun beda bidang. Kalau aneh kan lebih ke ikan nih, lebih demen ikan ya. Bukan, ikan Oscar. Ya sama-sama gambling lah, soalnya ikan kan makhluk hidup. Kalau pisang kan tumbuhan juga yang bisa busuk kapan aja. Nah itu tinggal terserah kalian mau ngembangin apa, kesenangannya apa. Kalau kita udah senang sama suatu bidang kan bisa berkembang. Tinggal milih aja bidang apa. Iya. Mudah-mudahan sukses selalu nih Bang Regi. Sorry kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan Bang Regi, mohon maaf. Iya, untuk para pelajar tolong nih kisah-kisah nostalgianya Bang Regi jangan langsung ditelan-telan gitu, telan mentah-mentah gitu. Pikir-pikir dulu lah. Banyak yang rugi intinya gitu dengan adanya tawuran pelajar ini. Kalau bisa kita putus mata rantai tawuran pelajar, kita berjalan bersama, kita majuin pendidikan Indonesia. Ya gak? Betul gak? Setuju. Terima kasih banyak Bang Regi atas waktunya, semoga sukses, sehat selalu. Amin. Terima kasih, saya Yogi Ardiansa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Brotherhood. Sahabat, masih ingatkah kau?